Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferianto, MPM S1D 018084. Di sini saya akan mempresentasikan estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Bab 1, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang sangat berlimpah. Salah satu kekayaan tersebut adalah sumber daya perikanan yang cukup besar, terutama dalam keanekaragaman jenis-jenis ikan. Salah satu komoditi perairan air tawar yang mendapat prioritas untuk dibudidayakan adalah ikan nila. Secara ekonomis, usaha budidaya ikan nila sangat menguntungkan dan juga sangat mendukung bagi pemenuhan gizi masyarakat. Produksi ikan nila dipengaruhi oleh besarnya luas kolam, banyaknya benih yang digunakan, jumlah pakan, menggunakan tenaga kerja, penggunaan pupuk dan obat-obatan, sehingga dari uraian di atas perlu dilakukan analisis pengaruh input produksi terhadap output yang dihasilkan. Nilai elastisitas produksi dari masing-masing input produksi dan skala usaha tani ikan nila di Kabupaten Aceh Utara. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh input produksi terhadap output yang dihasilkan? Apakah masing-masing input memiliki nilai elastisitas yang sama? Dan bagaimana kondisi skala usaha tani ikan nila di Kabupaten Aceh Utara? Tujuannya mengetahui pengaruh input produksi terhadap output yang dihasilkan, mengetahui nilai elastisitas masing-masing input produksi, mengetahui kondisi skala usaha tani ikan nila di Kabupaten Aceh Utara. Bab 2, metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terdapat jenis dan sumber data, spesifikasi model. Jenis data primer, data yang diperoleh dari responden dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung. Cross section, data yang dikumpulkan dengan mengamati berbagai subjek pada titik waktu yang sama. Sumber data, hasil tabulasi atau data diolah pada skripsi Nurulia Dumita, analisis pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani ikan nila. Metodologi penelitian, spesifikasi model. Model Cobb-Douglas, fungsional QT sama dengan beta 0, AT beta 1, beta T beta 2, LT beta 3, EU1. Di mana QT adalah jumlah produksi dan AT adalah luas lahan, BT jumlah benih, LT jumlah tenaga kerja, BI adalah koefisien regresi. Bab 3, hasil dan pembahasan. Pengaruh input produksi terhadap output. Pengaruh input produksi terhadap output dari hasil estimasi di samping didapatkan P-value uji T sama dengan 0,000, alfa sama dengan 0,05. Artinya tolak H0 dengan terima H1 berpengaruh. V value pada masing-masing variabel, V value A adalah 0,297, artinya tidak berpengaruh. V value B
adalah 0,000, artinya berpengaruh. V value C adalah 0,011, artinya tidak berpengaruh. V value D artinya 0,000, artinya berpengaruh. P value E artinya 0,842, artinya tidak berpengaruh. V value F artinya adalah 1,000, artinya tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil di atas, terdapat dua variabel yang dipengaruhi, yaitu jumlah benih dan tenaga kerja, dengan nilai koefisien regresi adalah 0,3280 dan 0,5319, artinya setiap penambahan satu ekor benih akan menambah sebesar 0,3280 kg ikan, dan setiap penambahan satu jumlah tenaga kerja akan menambah sebesar 0,5319 kg ikan nila. Nilai elastisitas input produksi. Nilai P value variabel A dan B sebesar minus 0,25389, artinya tidak sama. Nilai V value variabel A dan C minus 0,6609, artinya tidak sama. Nilai P value A dan D adalah minus 0,45979, artinya tidak sama, dan seterusnya. Variabel yang memiliki nilai elastisitas yang sama adalah variabel yang memiliki nilai value lebih besar daripada alfa. Skala usaha. Untuk menentukan hubungan skala usaha termasuk ke dalam CRS atau IRS atau DRS dapat dilihat dari nilai value. Jika nilai value lebih besar alfa, maka hubungannya atau skala usahanya termasuk dalam CRS. Dan jika value lebih kecil alfa, maka termasuk ke dalam IRS atau DRS. Untuk mengetahui IRS dan DRS, maka dilakukan penjumlahan nilai estimate koefisien, dan ketika hasilnya lebih besar dari 1, termasuk ke IRS, dan jika lebih kecil dari 1, termasuk DRS. Berikut nilai usaha berikut nilai skala usaha. Nilai P value A dan B adalah minus 0,25389, termasuk ke dalam IRS. Nilai P value A dan C adalah minus 0,66092E, termasuk ke dalam DRS, dan begitu juga seterusnya. Dari nilai di atas diketahui bahwa skala usaha ikan nila memiliki kenaikan hasil yang konstan atau CRS. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan uji P value terhadap alfa, terdapat dua variabel yang berpengaruh, yaitu jumlah benih dan tenaga kerja, dengan nilai koefisien regresi adalah 0,3280 dan 0,5319, artinya setiap penambahan satu ekor benih akan menambah sebesar 0,3280 kg ikan, dan setiap penambahan satu jumlah tenaga kerja akan menambah sebesar 0,5319
kilogram ikan nila. Yang kedua, dari hasil uji hasil nilai elastisitas uji P-Palue diketahui beberapa dinyatakan tidak sama karena memiliki nilai value lebih kecil dari alfa. Variabel-variabel tersebut yaitu luas kolam dan jumlah benih, luas kolam dan pakan, luas kolam dan tenaga kerja, jumlah benih dan tenaga kerja, pakan dan tenaga kerja. Dari nilai P-Palue diketahui rata-rata variabel memiliki hubungan CRS atau memiliki kenaikan hasil yang konstan. Kesimpulan saran untuk meningkatkan hasil produksi yang terus meningkat, maka petani ikan nila harus lebih teliti dalam menggunakan variabel-variabel yang digunakan. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.